Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi kembali lagi dengan saya Widodo Saputra. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas terkait sebuah model sederhana dari PHP. Jadi sebenarnya beberapa bagian dari PHP, misalnya ada framework ya. Di sini saya akan mencoba membahas terkait PHP yang membuat framework sederhana ya. Jadi kita tidak membahas CodeEditor, Laravel atau yang lainnya, melainkan di sini kita akan coba membuat dari awal ya, bagaimana membuat framework PHP yang berbasis MVC ya, model, view, dan controller. Oke teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebenarnya sebuah file ya yang sudah saya buat. Saya sudah menyediakan satu buah folder ya. Di sini ada config, controller, model, dan view yang nantinya sudah ada isinya sebenarnya. Itu sebagai modal dasar kita ya. Mungkin untuk pembuatan ini nanti akan saya buatkan dalam video khusus. Nah, di video kali ini kita akan coba langsung mengubah atau menambahkan isi dari folder-folder atau file yang sudah kita buat di sini. Nah, jadi apa-apa aja isinya ya. Konsep ini adalah konsep NPC, jadi model, view, dan controllernya sudah saya buatkan dan sudah ada isinya gitu sebagai media contohnya. Oke teman-teman semua. Nah, langsung aja kita coba ya. Saya tetap menggunakan Sublime Text di sini. Oke, sudah terbuka foldernya ya. Jadi sudah saya buka folder di sini PHP MVC. Jadi sebelumnya nanti saya akan berikan link terkait isi dari folder PHP MVC. Oke, jadi isinya seperti ini ya. Saya akan buat dalam bentuk zip atau RAR. Teman-teman bisa download langsung dan bisa kita pakai sebagai kerangka awal kita. Nah, kemudian di sini ada config ya. Di config itu juga ada database-nya. Saya sudah buat database-nya. Bisa kita lihat di config ada database. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama DBMVC. Ya, nanti teman-teman semua buat database namanya DBMVC yang isinya seperti ini. Oke. Isinya nih ya. DBMVC. Oke, ada dua tabel ya, kelas dan mahasiswa. Di mana mahasiswa kalau kita lihat strukturnya seperti ini, silakan dibuat ya. Untuk ID integer di auto increment, kemudian untuk nama varchar 100, name varchar 20, kelas varchar 10, dan prodi varchar 30. Berikutnya untuk kelas, kita lihat strukturnya ada 4 field ya. Sini ada KD kelas char 8, dia sebagai primary key-nya ya. Kemudian ada nama underscore kelas varchar 20, kapasitas integer ya, integer, kemudian lokasi varchar 200. Oke, di sini saya akan coba menunjukkan aja dulu ya. Yang sudah saya buat di sini adalah mahasiswa. Oke, jadi kita langsung masuk ke localhost PHP MVC. Nah, welcome to PHP MVC. Saya coba aja dulu ke input mahasiswa ya. Di sini sudah saya sediakan formnya. Bisa aja saya buat misalnya nama mahasiswanya Widodo Saputra, NIM-nya kelasnya dan prodinya. Oke, jadi di sini kelas kita tidak memilih, prodi tidak memilih. Ini sebagai contoh ya, nanti bisa aja ya. Jika teman-teman mau membuat kelas ini diambil dari dalam tabel kelas atau prodi diambil dari dalam tabel prodi ya. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. Oke, saya simpan. Ini sudah bisa nih ya. Masuk dia semua nama Widodo, NIM-nya, kelasnya, dan program studinya. Nah, tinggal kita buat edit, delete ya. Nanti kita akan coba buat.
Kemudian kalau ini ingin menambahkan ya, kita klik aja tambah, nanti kan bisa kita isi ulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bukan terkait mahasiswa lagi. Bagaimana cara membuat mahasiswa, saya akan contohkan ke bagaimana cara membuat kelas. Nah, saat ini kelas tidak ada ya. Saya sudah buat linknya, tapi kelasnya masih belum kita buat. Oke, kita mulai dari mana dan bagaimana cara membuat kelasnya. Oke teman-teman, jadi kita di video kali ini ya, kita akan membuat input kelas. Input kelas sama seperti input mahasiswa ini. Ada formnya, ada tampil datanya kalau sudah disimpan. Mungkin itu aja di video kali ini. Oke, mari kita coba membuat. Oke, nah kita langsung aja mulai dari sini ya. Kita mainnya apa ya, dari Sublime Text saja untuk buat file atau membuat folder. Jadi sebelumnya kita akan ke view dulu ya, teman-teman, ke view. Kita view, klik kanan di view-nya, kita tambahkan new folder ya di sini. Nah, kita isikan di kolom bawah, namanya adalah kelas. Huruf kecil aja ya semua, namanya kelas. Oke, sama seperti mahasiswa, ada formnya, ada indeksnya juga kita buat. Nah, di sini kita new file di kelasnya, klik kanan new file. Kemudian kita simpan dengan nama index.php. Kemudian di kelas juga new file. Kita buat namanya ya, kita simpan dengan nama form class.php. Oke. Nah, di sini ada form class, ada index. Oke, sudah kita sediakan. Nah, kemudian di bagian model kita akan coba dari view kita ke model. Ini kita hanya isi apa dulu ya? Kita buatkan filenya aja dulu walaupun isinya masih kosong, nanti kita akan coba. Nah, kita buat di model. Oke, di model ini ada dua ya, ada hello dan ada mahasiswa sebagai model. Perhatikan di model ini saya membuat filenya dengan huruf besar terlebih dahulu, karena ini akan menambahkan nama dari kelasnya nanti. Oke, nah di model saya akan coba new file ya. Saya buat huruf besar ya, saya simpan dengan nama kelas.php ya. Ingat, hanya huruf besar ya. Simpan. Nah, kita buat modelnya dulu. Untuk media contohnya kita bisa buka mahasiswa, oke? Mahasiswa seperti ini. Nah, di sini ada kelasnya ya, ada config dulu ke database, dia akan coba dulu ke database, kemudian kelas mahasiswa. Nah, ini pemanggilan mahasiswa, apa aja fieldnya, kemudian ada function kontraknya, ada isi-isi fieldnya, kemudian pemanggilannya, dan ada function simpan dan function semua gitu. Ini artinya tampil data. Oke, untuk mempermudah teman-teman semua biar gampang mengerjakannya, kita langsung aja copy dari mahasiswa, kemudian kita masukkan ke dalam kelas. Ya, tinggal kita menggantinya saja. Kita mulai dari kelas. Kalau require once config database biarin saja karena kita tetap menggunakan database ini. Ya, dia di dalam config database. Yang kita ubah adalah kelas. Kelas kita ganti menjadi kelas ya. Kelasnya kelas, gitu. K-nya huruf besar ya. Karena kita sesuaikan dengan nama dari file. Oke. Nah, apa-apa aja fieldnya? Ya, pertama fieldnya itu adalah, kita lihat, pertama itu adalah KD kelas. Ya. KD kelas. Kemudian field kedua kita kenalkan public. Ya, public variabel nama kelas, kemudian public variabel kapasitas, kemudian variabel public ya variabel lokasi. Oke, nah public function construct ini biarkan saja, jangan kita ubah ya. Membuat konstruknya, jadi di sini kita langsung aja ganti, sesuaikan. Nah, saya di sini langsung karena menyesuaikan dengan mahasiswa ya, kita langsung aja ganti misalnya variabel KD kelas sama dengan kutip 2 kutip 2. Oke, kemudian variabel nama kelas
sama dengan kutip 2. Kemudian kapasitas, ada S dollar, kapasitas sama dengan kutip 2, dan variabel lokasi sama dengan kutip 2. Oke, teman-teman, di sini kita coba langsung ganti juga dis-nya, pemanggilannya dis nama. Ini kita sesuaikan saja. Dis nama KD kelas, dis nama variabel ini KD kelas. Oke, kemudian kita buat lagi variabel dis. Nah, di sini saya copy saja biar gampang ya. Copy. Di sini dis nama kelas sama dengan variabel nama kelas. Oke. Dis kapasitas sama dengan variabel kapasitas. Oke, variabel ini variabel atau lokasi ya. Lokasi sama dengan variabel lokasi. Oke. Nah, kita sudah memberikan deklarasi dan pemanggilannya. Tinggal kita buat function simpan gitu. Function simpan. Ya, untuk simpan kita biarin saja, atau boleh teman-teman bisa gini, simpan kelas gitu pun boleh. Ya, terserah kita mau bagaimana. Ya, biar gampang kita buat simpan saja. Ini untuk variabel koneksinya database get connection, kita ambil dari database-nya stmt, biarkan saja hanya nama variabel ya. Kita ambil dari prepare insert into. Nah, kita langsung main ke simpan aja gitu. Nggak apa-apa ya, kita coba langsung ke simpan saja. Sebenarnya konsep kerjanya nggak seperti ini ya. Kita buat formnya dulu, kita buat controllernya dulu, baru kita buat simpannya gitu. Tapi karena sudah kita copy dari mahasiswa, oke lah. Kita coba langsung aja buat simpannya, karena tujuan kita membuat proses tambah data di sini. Jadi insert into table class sudah kita buat ya. Table class sudah ada tadi di dalam database, namanya kelas ya, fieldnya juga sudah ada 4 ya. Jadi langsung aja kelas ya, insert into kelas, kita langsung ganti saja. Tadi di sini ada KD kelas ya, koma nama kelas, koma kapasitas, koma lokasi. Nah, dimana tanda tanya ini sejumlah dari field kita. KD kelas 1, nama kelas 2, kapasitas 3, lokasi 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, sudah ada di sini. Oke, jika sudah, ya kita langsung ke variabel stmt blend parameternya. S-nya ini adalah jumlah dari berapa tanda tanyanya atau berapa fieldnya. Kalau fieldnya 2, maka ini S-nya 2 gitu. Karena kita ada 4, ya S-nya 4. Nah, ini hanya apa ya, pendeklarasian saja ya, pemanggilan saja. Oke, jadi kita panggil S pertama itu di dis nama, S kedua itu adalah dis name kan gitu. Itu kalau untuk ke mahasiswa. Tapi kalau untuk ke kelas, nah, kita ganti. S pertama itu adalah dis adik kelas. S kedua adalah dis nama kelas. S ketiga itu adalah dis kapasitas, dan S keempat adalah dis lokasi. Oke, jika sudah, return stmt execute. Oke, selesai. Nah, tinggal kita public static function semua. Ini saya gantilah, ganti jadi tampil gitu ya, tampil. Oke, sama connectionnya ini untuk menampilkan data. Jadi kita langsung aja query select bintang from class, kemudian order by, mungkin kita bisa buat nama kelas, tapi kita buat ascending aja dari atas ke bawah. Nah, data di sini array bertindak sebagai array ya, karena di dalam data ini berulang-ulang datanya akan tampil. Jadi while row resolved asok itu untuk pemanggilan penampilan datanya. Nah, ini mahasiswa MHS kita ganti jadi kelas. New class ini nanti akan kita buat pada controller ya. New class. Pertama row-nya itu adalah KD kelas, yang kedua row-nya itu adalah nama kelas, yang ketiga row-nya itu adalah kapasitas, dan yang keempat row-nya itu adalah lokasi. Nah, dan MHS itu kita ganti jadi KLS kelas ID. Nah, kita nggak pakai ID di sini. Kalau di mahasiswa itu ada ID.
Ada ID dia ya. Di sini ada ID sebagai primary key-nya. Berbeda dengan kelas, kita tidak menggunakan ID sebagai primary key, tapi KD kelas. Jadi langsung aja kita buat di sini KD kelas row KD kelas. Oke. Nah, data array kita ambil dari kelas. Jadi akan memanggil data ini nanti dia. Ya. Oke, return data. Oke, data akan ditampilkan nantinya. Nah, kita sudah selesai membuat model ya, model untuk kelas. Berikutnya kita buat controller. Ya, controller juga sudah ada contohnya ya, ada hello controller, ada mahasiswa controller. Jadi langsung aja saya new file. Saya langsung buat gini, simpan file dengan nama kelas. Ingat, kelas K-nya huruf besar dan controller C-nya huruf besar. Nah, seperti ini. .php. Ingat ya, kelas controller sama dengan mahasiswa controller.php. Oke, simpan. Oke. Nah, di sini saya langsung aja ya, kita ambil contoh dari mahasiswa controller. Saya ambil semua codingnya, kemudian saya pastikan. Nah, sama seperti ini, tapi kita beda. Ya, require once models diambil dari models, tapi yang kita panggil itu adalah kelas ya. Kelas. K-nya huruf besar karena di sini ada model kelas. Kemudian nama kelasnya sesuaikan dengan nama kelas yang kita buat, yaitu kelas controller. Ya, public function form, ini biarkan saja, kita mau memanggil form, include view class. Kita buat kelas form. Oke, di kelas itu ada nggak form ya? Oh, di kelas itu nggak ada form, yang ada form underscore class. Oke, seperti ini. Tinggal kita buat public function simpan. Nah, public function simpan ini kita sesuaikan ya. Di sini juga sudah kita buat ya. Function simpannya kita panggil dari controller juga. Ya, jadi di sini public function simpan. Saya langsung ganti aja di sini ya, biar tidak repot lagi. Langsung saya buat gini. KD kelas. Post dari mana? Dari KD kelas. Post itu dari mana? Post itu akan kita buat nanti dari form kelas ya, dari form kelas. Oke. Kemudian nama kelas ini kita ganti jadi nama kelas. Kemudian di sini kapasitas dan terakhir adalah lokasi. Oke, jadi sudah kita ambil. Tinggal kita buat KLS new class. Oke. Nah, yang pertama adalah KD kelas, yang kedua adalah nama kelas, dan yang ketiga adalah kapasitas, kemudian yang keempat adalah lokasi. Kelas simpan. Nah, dia akan simpan. Kemudian list dari kelas. Ingat, huruf besar semua ya. Oh sorry, K-nya huruf besar ya. Kelas semua tadi kita ambil dari model yang kita buat di sini. Tampil ya. Jadi kita pilih tampil. Oke, include view class. Index. Nah, ini dia. Di index. Indeksnya masih kosong, formnya masih kosong. Nah, tapi kita sudah membuat controller untuk kelas. Oke, kemudian kita masuk ke view. Ya. Form kelas. Kita mulai ke indeks dulu ya. Kita mulai ke indeks. Nah, di indeks ini saya ambil contoh indeks dari mahasiswa ada di sini. Saya ambil, saya blok semua, kemudian saya copy dan saya buka indeks pada kelas dan saya pastikan. Nah, di sini data daftar kelas gitu. Kemudian di sini ada kode kelas. Di sini ada nama kelas. Kemudian ada kapasitas dan ada lokasi. Nah, ini nggak ada, buang aja karena jumlahnya 4 ya. Nah, for list ini untuk loopingnya ya. List sebagai MHS kita ganti, list sebagai KLS. Boleh sih MHS, tapi ya lucu aja ya karena kelas ini ya. Ya, kita langsung aja. Berarti kelas ini kita copy,
MHS-nya ini kita ganti semuanya menjadi kelas. Sejumlah sebanyak apa yang kita ambil? Ada 4 ya. Berarti yang pertama itu adalah KD kelas. Ya, KD kelas, kemudian nama kelas, kemudian kapasitas dan lokasi, enforest dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita ganti ya. Controller kita ganti ke controller kelas, actionnya form. Oke, tadi ada kita tambah ya. Oke, form kelas ya. Form kelas ditambah kelas. Nah, kita sudah selesai buat indeksnya. Kemudian kita masuk ke form kelasnya, sama seperti mahasiswa. Saya akan copy dari mahasiswa, formnya saya masukkan kemari. Ya, biar kita nggak lama-lama ngetiknya ya, karena sama saja itu. Kelas form method post action index controller, kita menuju ke kelas, kemudian actionnya simpan. Nah, kenapa simpan? Karena kita sudah buat nih fungsinya simpan ya. Kalau kita simpan kelas ya boleh saja gitu. Oke, kita sudah buat simpan, actionnya simpan. Sekarang nama kita ganti jadi kode kelas. Input type text nama KD kelas ya. Ya, KD kelas. Kenapa KD kelas? Karena nama fieldnya adalah KD kelas. Ini hanya tampilan saja. Oke, yang kedua adalah nama kelas, kita ganti jadi nama kelas. Dan sini kapasitas itu kita buat tipenya number aja ya. Number karena kapasitas jumlah ya. Kapasitas adalah jumlah. Berarti kapasitas name-nya, dan yang terakhir adalah lokasi. Lokasi bisa text area, bisa ini juga ya. Saya coba input type text aja lah. Kemudian sini lokasi. Dan simpan. Oke, nah di sini dia. Jadi kita sudah buat ini, mulai dari formnya, indeksnya, modelnya, ya view sudah kita buat, modelnya udah, controllernya udah, database-nya sudah, tabelnya sudah ya. Nah, kita akan coba jalankan ya. Semoga di sini kelihatan apabila ada error ya. Apabila ada error menjadi pembelajaran juga. Siapa tahu ada yang salah. Oke, kita lihat langsung aja, kita panggil. Oh ya, sorry sebentar, ini kita lihat dulu di indeksnya ya. Di indeksnya sebentar. Ya, kita lihat dulu indeksnya ya. Indeks yang ada di dalam PHP MVC-nya. Ya, paling bawah ini ya. Ini di dalam folder PHP MVC ada indeks ya. Seperti ini. Jadi kalau kita buka PHP MVC-nya ada config, controller, model, view, dan indeks. Indeks ini akan kita buka. Jadi ini dia tampilannya. Nah, ini dia. Oke. Kita tambahkan case-nya. Case-nya itu tadinya ada 2 tambah 1 ya. Apa untuk kelas. Nah, ini dia. Kelas, karena ini case kelas, kita buat kecil aja semua ya. Require once controller, kita ambil dari controller mana dia? Controller class.php ya. Class controller.php ya. ctrl new. Nah, ini dia. New itu apa? Kita buat name-nya ya sama. Class controller. Jika action form. Nah, form di sini sesuai. Form di sini adalah namanya tadi form kelas ya, form kelas. Buat form kelas, sementara form yang ada di sini jangan kita ubah karena sudah ada dia di dalam controller tadi. Oke, sudah ada di sini ya controller. Nah, jadi if action form class control form and else if action sama dengan simpan. Nah, simpan di sini tadi kita sudah nggak ada ubah ya. Biarkan aja, kalau ada simpan kelas tadi ya boleh saja, tapi kita nggak ubah. Simpan. Oke, break. Nah, rasa sudah. Kita simpan. Oke, jika sudah, kita coba lihat dulu atau menuju ke hello ya. View hello ya. Di sini ada saya buat linknya ya. Linknya itu di mana controller sama dengan kelas dan actionnya form class. Oke. Nah, kita akan coba semuanya. Kemudian kita lihat, refresh sekali, kita input kelas. Oops, nah di sini dia ada fatal error. Nah, ini yang menarik ya. Di line 17 pada model kelas. Kita lihat kesalahannya di line 17 pada model kelas. Oke,
public function simpan ya. Oke ya, mungkin saya tadi silap, saya hapuskan tutup kurung awalnya ya. Nah, di sini saya buat kembali. Nah, tutupnya saya buang tadi, mungkin saat saya mengganti ini saya ikut hapus ya. Oke, simpan dan kita coba lagi di Mozilla-nya, refresh. Nah, sudah jalan. Formnya sudah kelihatan. Coba kita lihat data di dalam database kelas masih kosong ya. Kita akan coba uji ya. Misalnya kelas, kode kelasnya itu adalah KL 231 contoh gitu. Berarti nama kelasnya 23 M23 M01. Kapasitasnya misalnya 30, lokasinya gedung 1, lantai 10 contohnya ya. Simpan. Oke, sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan ke dalam database dan lihat di browsernya sudah kelihatan ya, sudah masuk ke dalam tabel kelas. Oke, teman-teman semua. Nah, inilah dia prosesnya ya. Kalau mau tambah kelas, boleh kita tambahkan kelas ya. Dicoba saja, mungkin seperti ini bisa ya. Nah, jadi saya rasa pertemuan kita di video ini ya kali ini kita cukup sampai di sini saja. Jadi teman-teman semua nanti silakan dicoba ya. Silakan dicoba bagaimana membuatnya. Jadi ini adalah konsep MVC. Konsepnya memang lebih ribet, tapi ini lebih rapi nantinya kalau kita buat konsep yang dibandingkan konsep yang sebelumnya ya, atau pakai PHP natif. Oke, di sini belum saya lengkapi dengan htaccess ya, .htaccess. Mungkin di video berikutnya saya lengkapi dengan htaccess. Kenapa? Karena lihat linknya ya cukup panjang ya. Linknya cukup panjang. Dia orang langsung paham nih. Ini masuk ke controller kelas, actionnya simpan gitu. Kita bisa hilangkan sebenarnya ini. Menjadi apa? Misalnya PHP MVC kelas simpan. Nah, contoh gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba. Mungkin itu aja. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.